masuk dulu Ya, kita. makasih, Bu. Ya, kita duduk dulu yuk, sini masuk. Nah, duduk dulu. Dina, apa tadi kegiatan kamu sebelum datang ke ruangan Ibu? Nggak ada, Bu. Hari ini kebetulan jamnya kosong, jadi memang Dina menyempatkan datang ke ruangan ini. Oh iya. Jadi di sini apa yang bisa Ibu bantu ya, Dina? Saya ingin konseling sama Ibu. Oh, mau konseling sama Ibu? Oke, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke proses konseling, Ibu mau nanya dulu nih di sini. Dina udah pernah konseling belum? Belum pernah, Bu. Ini pertama kali Dina konseling sama Ibu. Jadi sebelumnya belum pernah konseling ya. Jadi ini pertama kalinya Dina konseling sama Ibu. Iya, betul, Bu. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan dulu ya tentang apa itu konseling dan sebagainya biar Dina paham dan nggak ada kesalahpahaman di antara kita berdua ya. Jadi biar enak gitulah kita melakukan proses konselingnya. Oke. Oke, di sini Ibu menjelaskan dulu ya tentang apa itu konseling. Konseling itu tuh ini menceritakan masalah antara dua orang. Di sini dua orangnya itu klien dan konselor. Dan di sini kliennya itu Dina dan konselornya Ibu. Di sini tujuannya tuh untuk menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan yang sedang dialami oleh klien tersebut, ya kan? Jadi kan di sini Dina datang ke ruangan Ibu pasti ada masalah kan, ada yang mau diceritakan sama Ibu. Jadi di sini Ibu membantu Dina untuk menyelesaikan masalah Dina. Oke. Terus di sini juga tuh ada beberapa azas di dalam proses konseling, ya kan? Yang pertama tuh ada azas kerahasiaan yang sangat penting sekali pastinya, ya kan? Di sini segala sesuatu yang terjadi dalam proses konseling, ya pokoknya apa saja yang diceritakan dalam proses konseling ini, apa yang kita ceritakan, apa yang Ibu ceritakan, itu apa yang terjadi, itu bakal terjamin kerahasiaannya. Jadi Dina jangan takut ya kalau misalnya Ibu bakal ceritain sama siswa yang lain atau guru yang lain gitu kan, atau bakal dia ceritakan ke tetangga-tetangga Ibu gitu, karena emang ini sudah ketentuan Ibu, sudah menjadi kewajiban Ibu untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi saat proses konseling gitu. Oke, jadi Dina percaya sama Ibu ya? Iya, Bu. Dina percaya sama Ibu. Oke, di sini azas kerahasiaan itu sudah sangat Ibu terapkan, karena itu juga sudah merupakan tugas dari seorang konselor, oke, untuk menjaga kerahasiaan kliennya. Selanjutnya di sini ada azas kesukarelaan. Di sini maksudnya tuh Dina datang atau klien itu datang kepada konselor itu berdasarkan kemauannya sendiri gitu kan. Di sini aku mau nanya dulu, di sini Dina tadi datang ke ruangan Ibu ini berdasarkan kemauan sendiri atau ada suruhan gitu dari orang? Tidak ada, Bu. Memang dari kemauan Dina sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun. Oke, jadi sukarela ya datang ke ruangan Ibu ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya juga ada azas kegiatan. Nah, di sini maksudnya masalah yang Dina ceritakan itu adalah masalah yang terjadi dan mengganggu Dina saat ini gitu kan. Bukan masalah-masalah lampau atau masalah yang sudah dahulu gitu, tapi ya masalah yang sedang Dina rasakan, sedang Dina alami gitu kan. Terus di sini juga ada azas keterbukaan. Nah, sini maksudnya tuh klien itu tuh alangkah baiknya jika terbuka kepada konselor, alangkah baiknya juga jika tidak ada yang ditutup-tutupi permasalahan yang sedang dialami oleh klien tersebut kan, agar konselor tuh bisa lebih mudah gitu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh klien tersebut. Oke? Untuk azas ini paham Dina? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini juga pengambil keputusan nih ada di tangan klien itu sepenuhnya. Jadi Ibu hanya ya kayak memberikan alternatif atau membukakan jalan pikiran Dina gitu kan. Dina mau ngambil alternatif yang mana gitu, mau jalan keluar yang mana. Nah, untuk pengambilan keputusan tuh ada di tangan Dina sepenuhnya. Kayak jadi Dina harus pikirin matang-matang gitu ya, aku mau jalan keluar yang mana gitu, mau alternatif yang mana gitu. Nanti kita bahas alternatifnya, oke? Nah, di sini juga manfaatnya yaitu tadi untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh klien dan diharapkan setelah melakukan proses konseling ini ada perubahan pada diri klien, perubahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga terentaskannya permasalahan tersebut. Iya, baik. Seperti itu. Nah, Ibu tekankan lagi di sini bahwa azas kerahasiaan itu sangat penting, sangat Ibu terapkan di dalam proses konseling ini ya. Jadi Dina jangan takut kalau misalnya rahasia Dina akan bocor kemana-mana gitu kan. Dan juga pengambil keputusan ada di tangan Dina sepenuhnya. Oke, Dina? Iya, Bu. Dan juga diharapkan setelah proses konseling ini terjadi dan Dina
menemukan alternatif mana, jadi Dina bisa merubah diri Dina menjadi lebih baik lagi. Sampai sini paham? Ya? Paham Bu, paham. Oke, kalau gitu kita melakukan kontra itu dulu ya, kontra batas waktu untuk sesi pertama kita konseling ya. Di sini tuh batas waktu proses konseling itu yang yang idealnya gitu, yang normalnya tuh antara 40 sampai 60 menit gitu kan. Nah, di sini juga bisa 30 menit ya, tergantung kliennya mau yang berapa menit gitu kan. Nanti kalau misalnya kurang waktu dari yang kita tetapkan sekarang, kita bisa atur jadwal lagi kapan gitu kan, bisa atur waktu lagi gitu. Nah, di sini gue mau nanya sama Dina mau proses konseling pertama tuh yang berapa menit gitu? Kita coba 30 menit dulu ya Bu ya. Oke, kita coba 30 menit dulu ya, nanti kan kalau kurang tinggal kita atur lagi atau mau gimana gitu kan. Soalnya kalau misalnya proses konselingnya hingga berjam-jam juga itu nggak efektif gitu, karena ditakutkan klien dan konselornya tuh udah nggak bisa fresh gitu pikirannya kan, sudah tidak bisa fokus lagi. Jadi nanti malah bukan masalah yang selesai atau jalan keluar yang ditemukan, tapi malah tambah kemana-mana gitu kan masalahnya. Jadi kita coba dulu yang 30 menit. Oke, baik. Kalau seperti itu kita masuk ke permasalahan Dina ya. Jadi apa yang mau Dina ceritakan sama Ibu ini? Jadi gini loh Bu, saya ini bermasalah sama pelajaran matematika Bu. Saya tidak menyukai pelajaran matematika, terutama berhitung. Karena menurut saya kalau namanya berhitung itu sulit dan rumit Bu. Seperti itu Bu. Oh ya. Jadi sejak kapan Dina nggak suka pelajaran matematika ini? Terutama sejak masuk SMP Bu. Soalnya kalau pas masih SD itu pelajarannya mudah juga, masih bisa gitu belajar sendiri. Karena kalau ini kan semakin tinggi sekolahnya semakin susah pelajarannya, apa yang harus dipahami gitu. Untuk itu Dina tahu apa dampak dari kamu tuh nggak suka pelajaran matematika ini? Tahu Bu, soalnya kan pelajaran matematika ini sangat berpengaruh dan merupakan pelajaran pokok gitu yang harus emang ada, kalau sekolah sampai kapanpun tetap ada gitu. Jadi Dina di sini tahu ya kalau misalnya matematika itu merupakan pelajaran pokok ya, pelajaran pokok yang memang dari dulu SD, SMP, SMA ada terus itu kan matematika gitu kan. Dan juga merupakan pelajaran pokok yang bakal Dina temuin waktu UAS atau UN ya kan. Jadi Dina di sini sampai sekarang masih merasa belum terlalu bisa untuk pelajaran matematika ini ya, kayak berhitungnya gitu. Terutama tuh saya tuh kurang untuk perkalian dan untuk pembagian. Oke. Jadi di sini Dina ya merasa sangat terganggu ya, atas ketidakpandaian Dina untuk berhitung ini. Oke. Di sini apa yang udah Dina lakukan gitu, upaya apa gitu? Sampai saat ini belum ada sih Bu. Mungkin yang saya lakukan cuman mengulang materi-materi yang diajarkan oleh guru tadi di sekolah gitu, sampai rumah Dina belajarin lagi. Cuman tuh ya kurang paham, soalnya memang materinya banyak. Orang materi sedikit aja Dina nggak paham, apalagi materinya banyak. Jadi apa motivasi Dina untuk bisa belajar matematika ini? Kan pelajaran matematika ini penting Bu, terutama nanti di UAN dan di UAS. itu memang ada Bu, jadi itu sangat penting gitu, apalagi materi yang dipelajari yang diujikan besok itu bukan dari kelas 9 aja, dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu Bu. Oh iya, di sini kan Dina kelas 9 ya udah ya. Bentar lagi mau itu kan ujian nasional dan ujian akhir semester ya. Jadi Dina merasa ingin bisa belajar matematika agar bisa mengerjakan soal ujian tersebut. Seperti itu. Iya Bu, seperti itu betul. Oke, di sini apakah orang tua Dina tahu kalau misalnya Dina tuh nggak terlalu bisa gitu belajar matematika? Oh ya, orang tua saya tahu Bu kalau saya tuh punya masalah ini gitu Bu. Cuman ya orang tua saya tidak memaksakan saya harus bisa atau gimana. Soalnya memang ini permasalahan ya benar-benar saya yang menghadapi sendiri gitu Bu. Nah, alasan lain kalau Dina nggak suka pelajaran matematika ini selain Dina tidak suka berhitung tuh apa gitu alasan lainnya? Terutama tuh guru kadang memberikan tugas, memberikan PR itu
banyak dan juga susah Bu. Kadang juga tanya ke teman yang lebih paham tapi mereka pelit ilmu, jadi susah untuk berbagi gimana caranya, gimana cara mengerjakannya aja mereka tidak pernah berbagi gitu Bu. Oh ya, jadi ya itu juga alasan Dina untuk tidak suka, untuk tidak menyukai pelajaran ini gitu ya. Padahal ya pelajaran ini penting dan pelajaran pokok. Oke. Nah, dampak lainnya juga Dina tidak menyukai pelajaran ini apa ya? Misalnya apakah berdampak pada saat Dina ujian tidak bisa mengerjakan, atau pas bagi rapot Dina jadinya nilainya tidak pas HKM, atau pas ujian sering remedial, atau dikucilkan teman, atau seperti apa? Dampak yang terutama itu ya dinilai ya Bu ya, terutama dinilai raport, dinilai ujian, ataupun besok di SHU atau di ijazah ya Bu ya. Terutama kan Dina udah kelas 9 ini Bu, jadi besok mau lanjut ke SMA, pasti yang dinilai kan pengennya kan masuk SMA yang bagus, yang favorit, itu pasti yang dilihat dari nilai-nilai pokok-pokok pelajaran itu kan Bu. Jadi ya kayak merasa sedih gitu Bu kalau nilainya tuh sampai rendah gitu Bu. Oke. Nah, terus upaya apa yang udah Dina lakukan untuk mengatasi masalah Dina ini? Ya itu tadi lah Bu, saya coba-coba belajar sendiri di rumah materi-materi yang udah diajarkan. Cuman ya itu tadi Bu, saya aja kurang memahami apa yang diajarkan. Saya tanya teman juga, teman kurang peduli gitu apa yang saya rasakan. Kadang saya tanya aja, saya cuma nanya caranya, bukan saya cari jawabannya ya Bu. Itu aja nggak mau kasih tahu gitu Bu. Terus juga saya kan juga pengen membuat orang tua saya bangga atas hasil nilai akhir saya gitu Bu. Oh, nilai hasil akhir yang memuaskan. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya nilai matematika yang jelek kan jadinya kurang bagus ya kan. Jadi salah satu motivasi Dina ini juga tuh membuat orang tua bangga gitu ya. Iya Bu. Soalnya kan saya kan tinggal sekolah, masa cuma sekolah aja nggak bener gitu sih, orang tinggal uang jajan udah dikasih, semuanya udah dikasih. Cuma membuat orang tua saya bangga atas nilai saya gitu. Ya saya tahu orang tua saya nggak akan marah sih, mau nilai saya jelek, mau nilai saya di bawah KKM, orang tua saya nggak akan marah. Tapi pastinya ya saya tahu kalau mereka pasti kecewa atas hasil ujian nilai saya gitu. Jadi itu tadi ya, keluh kesah Dina gitu kan, permasalahan Dina yang udah Dina ceritakan sejauh ini sama ibu. Oke. Jadi di sini kira-kira alternatif apa gitu yang mau Dina ambil gitu untuk menyelesaikan permasalahan Dina? Saya belum tahu Bu, saya masih bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi Dina seperti belum bisa mikir ya apa sih alternatif yang mau Dina ambil gitu ya? Oh iya Bu, saya ingat Bu, ada teman saya itu tuh cara belajarnya terutama di perkalian ya Bu, itu sangat cepat dan sangat sederhana. Dia tuh menggunakan tangan kanan dan tangan kiri cara berhitungnya Bu. Cuman saya nggak tahu itu metode apa yang dia gunakan, teknik seperti apa yang dia gunakan, saya nggak tahu Bu itu apa. Apakah Dina pernah tanya sama teman Dina itu? Tentunya saya pernah bertanya Bu, cuman mereka selalu bilang ya belajar sendiri lah, masa ya kayak gitu aja nanya gitu Bu, kayak kurang peduli, kurang care gitu sama teman sendiri gitu. Kayak pelik ilmu gitu ya. Iya, betul. Nah, dari penjelasan Dina tadi itu merupakan metode jarimatika gitu kan, berhitung yang menggunakan jari tangan kanan dan tangan kiri ya kan, berhitung. Nah itu merupakan metode jarimatika. Nah itu tuh teknik untuk mempermudahkan kita berhitung perkalian, juga bisa pembagian. Nah gitu. Jadi di sini Dina kira-kira mau ngambil alternatif itu. Oh jadi itu ya Bu namanya jarimatika. Cuman saya rasa saya bisa Bu untuk menggunakan metode itu. Sepertinya metode itu simple dan sederhana. Jadinya saya mudah untuk memahaminya gitu Bu. Jadi ini Dina ada ketertarikan ya dengan metode ini gitu. Iya Bu, sepertinya seperti itu. Soalnya kayaknya mudah untuk saya yang susah untuk belajar berhitung gitu. Jadi Dina di sini mau mencoba alternatif ini, betul? Iya Bu, betul. Oke, di sini Bu jelaskan lagi ya bahwa pengambil keputusan ini ada di tangan klien atau Dina sepenuhnya ya. Jadi di sini Bu hanya ya mengarahkan, memberikan alternatif atau memberikan jalan keluar gitu kan, memberikan pilihan-pilihan, dan selebihnya Dina yang memilih sendiri. Oh. Jadi Ibu ulangi lagi, Dina mau mengambil alternatif metode jarimatika ini, betul? Iya betul Bu. Oke, jadi di sini kesimpulannya Dina mau mengambil alternatif tersebut yang memang Dina rasa Dina tuh mampu bergerak alternatif tersebut. Baik.
Di sini ibu ada ini, tunggu ya, ibu cari dulu bukunya. Nah, ini buku tentang metode jari matika. Di sini metode jari matika ini adalah teknik berhitung cepat menguasai perkalian dengan jari tangan ya. Nah, buku ini juga bisa untuk tingkatan SD, SMP, SMA, dan umum gitu. Jadi ya kalau misalnya Dina belajar dari buku ini, sampai kapanpun ya bakal ilmunya tuh bakal kepake gitu. Mau sampai Dina SMA, bakal berguna gitu buku ini tuh. Jadi Dina bisa mencoba mempelajari buku ini kan. Ini bisa menjadi panduan Dina untuk ya pertama belajar gitu kan. Nah, coba Dina pegang bukunya, Dina buka, apakah kira-kira Dina masih tertarik dengan metode ini gitu? Apakah materinya bisa dipahami atau seperti apa gitu? Sebentar ya Bu, saya baca. Oh ya, silahkan Dina buka-buka, Dina baca-baca sekilas gitu kan. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan lagi. Wah, sepertinya saya tertarik Bu untuk belajar di sini. Soalnya ini dari yang saya lihat sekilas, metodenya sangat mudah Bu, sangat sederhana. Jadi bagi saya yang susah untuk kesulitan untuk berhitung, sepertinya mudah untuk menguasai materinya Bu. Oke, jadi ya Dina masih tetap pada pendirian untuk mempelajari metode jari matika ini ya. Ya, karena Dina juga menganggap metode ini tuh simple gitu ya, sederhana, nggak perlu ribet-ribet karena kita berhitungnya menggunakan tangan, ya kan, jari tangan. Jadi tinggal kitanya saja yang mendalami materinya gitu kan. Jadi ini ada bukunya, bisa Dina pelajari, bisa Dina cari-cari gitu kan. Jadinya nanti Dina bisa berhitung dengan mudah juga. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Nah, oke, baik kalau seperti itu. Jadi kapan kira-kira Dina mau menerapkan alternatif ini? Ya secepatnya Bu. Jadi sepulang sekolah nanti Dina untuk baca-baca dan langsung Dina praktekkan apa yang ada di dalam buku ini. Oke, jadi secepatnya ya Dina mau menerapkan alternatif ini. Oke, Iya. di sini ya Ibu yakin pasti Dina bisa gitu kan, karena ya memang udah tekad dalam diri Dina ya, sudah Dina terapkan, udah Dina yakinin banget dan Dina niatkan banget dalam hati, dalam diri gitu kan, bahwa Dina ingin keluar dari masalah ini kan. Jadi pengen bisa berhitung kayak teman-teman yang lain gitu kan, dengan metode yang mudah gitu kan, dengan metode yang simple atau sederhana gitu. Jadinya nanti kan waktu ada pelajaran matematika lain atau berhitung lain, Dina jadi bisa gitu kan, dan juga bisa ujian dengan mudah gitu kan, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi Ibu yakin lah Dina pasti bisa. Iya Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Doakan saya ya Bu. Oke, siap Dina. Ibu akan doakan yang terbaik selalu untuk Dina. Baik, selalu seperti itu ya. Jadi 2 minggu lagi ini bukunya Dina kembalikan ya sama Ibu ya. Nanti Dina datang ke ruangan Ibu. Oke? Oke Bu, nanti Dina baca-baca dulu di rumah, Dina pahami, Dina praktekkan dulu. Setelah 2 minggu nanti Dina kembalikan lagi ke Ibu. Oke, baik. Nanti kan kalau misalnya Dina masih butuh buku ini kan nanti tinggal Dina pinjam lagi sama Ibu. Oke. Jadi seperti itu ya Dina ya. Oke, seperti itu. Baiklah Bu, saya pamit dulu ya Bu. Oh iya, sebelumnya Ibu mau minta penilaian dulu sama Dina kan. Kalau misalnya disimbolkan dengan angka 1 sampai 10, ada di angka berapa gitu perasaan Dina sekarang setelah konseling sama Ibu kan? Sebelum konseling seperti apa dan setelahnya ada di angka berapa? Kalau sebelumnya tentunya saya belum merasakan kelegaan ya Bu ya. Kalau dari angka 1 sampai 10 yang saya rasakan sekarang saya berada di posisi 7 Bu. Soalnya saya merasa lega, saya bisa menceritakan masalah saya dan Ibu pun mendengarkan. Juga saya bisa menentukan alternatif pilihan saya sendiri dan Ibu sangat membantu. Oke, jadi ada di angka 7 ya perasaan Dina sekarang, sudah merasa lega, sudah bisa menceritakan masalah Dina dengan Ibu gitu kan. Dia bisa mendapatkan alternatif yang sesuai dengan pilihan Dina ya. Oke, kalau seperti itu. Nah, kalau seperti itu juga kalau misalnya Dina masih ada keperluan sama Ibu, butuh bantuan Ibu gitu kan, Dina tinggal hubungi Ibu atau datang ke ruangan Ibu gitu kan. Nanti kita melakukan proses konseling lagi, entah dengan masalah yang sama atau masalah yang lain. Jadi Dina jangan sungkan-sungkan atau segan-segan sama Ibu ya. Nanti kita tinggal atur jadwal lagi lah, atur tempat mau di mana kan, di rumah Ibu atau tempat di ruangan pas sekolah ini gitu. Pokoknya Dina jangan sungkan-sungkan ya sama Ibu kalau misalnya mau butuh bantuan Ibu. Oke, kalau gitu Dina pamit dulu ya Bu ya. Sebelumnya Dina ucapin banyak-banyak terima kasih kepada Ibu. Ibu telah
membantu Dina, mau mendengarkan cerita Dina, mau mendengarkan masalah Dina, juga mau membantu Dina untuk mencari alternatif sesuai pilihan dan kemauan Dina. Oke, baik, sama-sama Dina. Kalau gitu saya pamit dulu Oh ya. ya, silahkan. Baik, terima kasih ya. Ya, silahkan.